أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أيها الحاضرون أيها المؤمنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الله تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas kita, kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah bagi yang laki-laki dan sudah balik. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Dan alhamdulillah di pertengahan lebih dari bulan Zulqa'dah ini sudah banyak kloter haji yang berangkat. InsyaAllah mudah-mudahan seluruh jamaah haji dari Indonesia dan seluruh dunia mendapatkan haji yang mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang belum terus berusaha dan berdoa, mudah-mudahan Allah berangkatkan segera. Dan yang masih belum tergerak untuk mencatatkan dirinya di dalam jamaah haji, mudah-mudahan Allah buka hatinya, Allah ringankan langkahnya, dan Allah lancarkan rezekinya sehingga bisa mendaftar menjadi jamaah haji dalam waktu yang terdekat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran yang tadi saya bacakan ayat 97. Namun satu ayat sebelum itu Allah bercerita tentang, Allah menyampaikan kepada kita sebuah informasi penting terkait dengan Makkah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah pertama, wudi'a lin-nas, yang dibangun bagi manusia untuk beribadah, tentu saja untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalladzi bi Bakkah, yaitu tempat yang dikenal sebagai Bakkah sebelum dikenal sebagai Makkah, menggunakan huruf ba. Lalladzi bi Bakkah mubarakan, tempat yang penuh dengan keberkahan, wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam, seluruh manusia, seluruh waktu sampai dengan akhir zaman. Tidak ada batasan. Dan kita melihat bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk berangkat dari Palestina, dari Syam, menuju tempat di tengah-tengah, nyaris di tengah-tengah Jazirah Arab ini bersama istrinya dan seorang anaknya, merupakan ujian. Ujian bagi kaum muslimin dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan ujian juga bagi orang yang non-muslim. Pertama kita bahas dulu ujian bagi kita, prioritas. Bagi kita yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya ini harus menyempatkan sekali minimum seumur hidup untuk bersungguh-sungguh menyiapkan segala sesuatunya, utamanya takwa, kemudian biaya perjalanan dan lain sebagainya, untuk berangkat ke tempat itu di tanggal-tanggal yang sudah Allah tetapkan, di bulan yang juga sudah Allah tetapkan. Minimum sekali dalam seumur hidup kita, jika kita mampu. Itu nanti di ayat 97. Nah di 96 itu, kenapa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Bakkah, bukan Makkah seperti yang kita ketahui sekarang?
Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim menyebutkan bahwa Bakkatun min asma'i Makkah 'alal masyhur. Sesungguhnya merupakan nama lain dari kota Mekah yang sudah lebih dahulu terkenal. Kenapa terkenal? Sumiyat bidzalika. Kenapa dinamakan seperti itu? Li'annaha, karena dia menjadi salah satu isyarat. Li'annaha tabbuqu a'naq, menundukkan. Kota ini memiliki kemampuan untuk menundukkan leher orang, membuat orang menjadi takut, membuat orang menjadi tawadu, membuat orang menjadi khusyuk ketika memasukinya. Baik tentu saja setelah era Nabi Muhammad SAW, di mana yang boleh masuk ke situ hanya kaum muslimin, maupun sebenarnya sebelum Fathu Mekah, ketika masih dipegang oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi orang musyrikin Quraisy walaupun memerangi Nabi, memerangi Islam, tetapi kalau di sekitar Mekah mereka mendadak jadi orang yang jujur, tak berani mereka bohong. Sehingga sumpah-sumpah biasanya harus diucapkan di dekat Ka'bah itu. Kalau pernah ada orang yang berani bohong di situ. Ya, kalau ada yang berani, Allahu a'lam bishawab, azabnya seperti apa. Begitu menurut Ibnu Katsir. Kemudian ujian buat orang non muslim, dari mana kita bisa melihatnya? Ibnu Katsir mengatakan, yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira ini kepada kita, ana awwala baitin wudi'a lin-nas, bahwa rumah pertama kali yang dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu, Mekah itu atau Ka'bah itu adalah diketahui li'ibadatihim, untuk orang-orang beribadah kepadanya secara simbolik. Padahal kita tahu bahwa banyak orang yang mengklaim pengikut Nabi Ibrahim, atau kadang-kadang di barat disebut Abraham. Disebutkan di sini bahwa orang-orang Yahudi maupun Nasrani, alladzina yaz'umuna kullun min ta'ifatai, diketahui secara umum bahwa ada dua kelompok, An-Nasara wal Yahudi. Orang Nasrani dan orang Yahudi semuanya annahum ala dinihi wa ala minhajhi, bahwa semua orang ini, dua kelompok non muslim ini selalu mengklaim bahwa Ibrahim atau Abraham menurut lidah mereka itu adalah dari kalangan mereka. Bahkan mereka mengklaim bahwa mereka mengikuti agamanya dan mengikuti aturannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala uji orang-orang ini, karena rumah yang diperintahkan dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim bersama-sama anaknya Nabi Ismail itu jauh dari pusat-pusat peradaban Nasrani maupun Yahudi, yaitu di Mekah atau dulu sebelumnya disebut Makkah. Sehingga disebutkan wala yahujuna ilal baitil ladzi banahu an amrillahi lahu, tetapi mereka enggan, tidak mau berhaji kalau benar-benar mereka mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasti mereka berangkat, harusnya mereka, tetapi mereka tidak melakukan haji ke tempat, ke rumah yang Allah perintahkan, alladzi banahu, yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangunnya, an amrillahi ta'ala lahu bidzalika, seperti itu. Wa nadan nasa ila haji, dan Nabi Ibrahim menyampaikan kepada seluruh manusia. Kemudian kita tahu Nabi Ibrahim setelah meninggalkan Siti Hajar istrinya dan Nabi Ismail alaihissalam, belum jadi nabi, masih kecil, di tempat itu dengan satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti tolong, Allah Subhanahu wa taala pasti beri pertolongan. Meninggalkan tempat itu, kembali ke jalur dakwah utamanya, daerah Syam atau daerah Palestina sekarang, dan memberitahu bahwa pada siapa yang betul-betul beriman kepadaku, maka hendaklah mereka mengikuti jalan itu menuju Mekah. Jadi ujian bagi orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya di zaman kita berarti orang-orang Muslim, dan juga ujian bagi orang yang mengklaim atau agamanya mengklaim bahwa mereka beriman kepada Nabi Ibrahim, tetapi
tidak mau berangkat berhaji ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sedang cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 96 dan 97. Di ayat 97 Allah berfirman, walillahi 'alan nas, sesungguhnya Allah menetapkan kepada seluruh manusia yang beriman kepadanya, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, agar mereka berhaji ke tempat itu dan mempersiapkan kemampuan untuk menjalaninya atau untuk menempuh jalannya. Ini yang disebut dengan istata', sesuai dengan kemampuan. Ya, tetapi kembali para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan kemampuan di sini bukan sesuatu yang tiba-tiba turun kepada kita secara otomatis, tetapi sesuatu yang harus diupayakan, sesuatu yang harus diusahakan, harus ada nilai ikhtiar di dalam. Dan itu adalah salah satu ujian besar bagi orang yang tidak mampu. Padahal banyak orang yang tidak mampu berangkat haji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan mampu kan. Dan banyak juga orang yang mampu tapi tidak berangkat-berangkat karena bakhilnya, karena pelitnya terhadap harta, karena memang mengeluarkan biaya tidak sedikit. Jadi ujiannya sama, orang mampu, tidak mampu, beriman maupun tidak beriman, semua diuji oleh Allah SWT. Yang tidak beriman tentu satu langkah dulu, beriman dulu kepada Allah, baru berangkat. Yang sudah beriman sudah satu langkah, langkah kedua betul-betul dia mintakan. Nah, kalau sekarang banyak undangan-undangan walimatus safar, undangan untuk merayakan persiapan keberangkatan haji, jangan lupa di samping kita berdoa mendoakan agar sahibul bait, sahibul hajahnya mendapatkan haji yang mabrur, minta doakan juga agar kita dimampukan, dikuatkan untuk berangkat wajib. Jangan disia-siakan. Karena apa? Di ayat 98 Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Katakan kepada ahlul kitab yang sudah tahu kisah Nabi Ibrahim, sudah tahu mereka ada di dalam kitabnya walaupun sudah dirubah-rubah sekarang. Katakan kepada kul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah, kenapa kalian kufur pada ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun, sesungguhnya Allah menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Kalau untuk kita introspeksi bahwa perintah ini sudah jelas, kenapa kita masih belum juga? Katakanlah misalnya paling minim itu menabung, setelah itu membuka rekening kalau belum punya, khusus untuk haji. Setelah itu, setelah cukup, mendaftarkan. Kenapa? Jangan terpengaruh dengan sekian puluh tahun lagi, panjang banget, dananya dipakai untuk macam-macam. Gak usah terpengaruh dengan itu. Setiap orang akan bertanggung jawab atas ulahnya. Yang bikin antrian jadi kelewat panjang akan tanggung jawab. Yang katanya dugaan menyelewengkan dana-dana tertentu akan bertanggung jawab. Tanggung jawab kita kalau tidak melakukannya ditanya juga kenapa tidak. Nggak bisa kita ngomong, wah saya takut dananya begitu. Nggak usah takut. Tetap saja laksanakan. Kalau berangkat insya Allah. Kalau seandainya mungkin setelah masuk antrian baru 20 tahun lagi misalnya berangkat, terus dalam 20 tahun itu kita meninggal dunia misalnya, qadarullah, maka niatnya sudah tercatat insya Allah. Tapi kalau belum pernah sama sekali mengambil langkah yang konkret itu minimum terdaftar. Kalau cuma ngayal belum konkret. Terdaftar, ada nomor berapapun panjangnya, sudah kita bisa bersaksi nanti. Kalau ditanya Allah, ya Allah, saya sudah daftar, saya punya nomornya di dunia. Tapi karena begini, akhirnya nggak berangkat, saya keburu mati. Itu minimum. Jadi jangan lupa nanti kalau diundang, mungkin ada undangan atau sudah walimatus safar, minta doa dari yang mau berangkat. Jangan doain aja, minta doa. Mungkin kurang sekian lagi, sedikit lagi, cukup. Allah cukupkan. Tidak pernah kita tahu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita duga. Yakinlah kita kepada Allah SWT. Jangan sampai kita seperti ahlul kitab. Mereka sudah tahu tapi tidak mau, bahkan mengingkari.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.